Assalamualaikum, halo Mams, apa kabar? Semoga selalu sehat ya dan selalu diberikan kebahagiaan. Dan yang sakit semoga cepat diberikan kesembuhan. Amin, amin ya robbal alamin. Bagi yang baru ketemu channel aku, jadi selamat datang ya Mams. Jadi channel aku itu berisi tentang kehidupan aku sehari-hari bersama 3 balita di apartemen kecil ya Mams. Maaf juga sebelumnya, di sini aku tidak ada niatan sedikit pun untuk ria. Di sini aku cuma ingin berbagi aktivitas sehari-hari aku ya, Mams. Dan aku juga mau jelasin di sini itu apartemen ini bukan milik aku ya, Mams, tapi ini aku ngontrak di sini dan ini pun dibiayain sama perusahaannya suami aku. Cerita sedikit ya, Mams, kenapa aku pilih tinggal di apartemen daripada ngontrak di kontrakan biasa gitu. Karena menurut pertimbangan aku dan suami itu, biaya tinggal di sini itu lebih murah daripada kita di kontrakan biasa gitu ya, Mams. Karena kalau di kontrakan biasa gitu ada biaya tambahan parkir mobil gitu ya, Mams. Dan itu pun lumayan besar biayanya. Belum lagi biaya kita angkut-angkut barang dari Sumatera, karena kita kan dulunya tinggal di Sumatera. Terus itu pindah ke Jakarta itu biayanya lumayan besar. Belum lagi nanti resiko barang kita itu rusak di jalan gitu ya kan, Mams. Jadi tuh barang-barang aku itu aku tinggal di tempat ibu aku. Jadi di Sumatera itu barang-barang aku tinggal di tempat ibu aku ya, Mams ya. Nah, kita tuh ngontrak di apartemen itu udah dapat fasilitas semuanya ya, Mams, sudah lengkap. Jadi kita cuma bawa baju aja. Dan di sini itu juga keamanannya bagus ya, Mams ya. Karena suami aku itu kalau kita tuh cari tempat tinggal harus yang nomor satu itu keamanannya, karena kan suami aku itu jarang di rumah ya, Mams. Dia itu kerja pagi, pulangnya malam. Sebenarnya sih pulangnya itu cepet, Mams, cuman kan tahu sendiri di Jakarta itu kan macet ya. Kita pulang cepat pun tetap aja di jalannya lama gitu. Nah, ini aku lagi bikinin anak aku susu Milo gitu, Mams. Ini tuh udah jam 10-an gitu ya. Tadi tuh mereka udah sarapan pagi-pagi. Jadi anak aku tuh sarapannya jam 6-an gitu. Kadang pun jam 5 mereka udah sarapan. Begitu bangun pagi gitu, aku langsung kasih mereka maem gitu, Mams. Jadi jam 10-an ini waktunya mereka minum susu. Karena kan aku selalu ngasih tuh maem dulu gitu baru minum susu. Soalnya kalau susu dulu mereka makannya bakal sedikit gitu, Mams. Jadi sambil nunggu airnya mateng, aku mau lanjut nyuci piring dulu ya, Mams. Nah, tadi tuh aku juga mau bikin kopi gitu, kopi cappuccino gitu ya, Mams ya. Sebenarnya sih suami aku tuh nggak suka ya kalau aku minum-minum yang kayak gitu tuh, karena kata dia itu gulanya banyak, bisa bikin diabetes katanya gitu. Karena suami aku itu kan kerjanya di bidang kesehatan gitu ya, Mams. Jadi itu dia itu sangat care sama kesehatan kami ini. Suami aku itu sampai sangat wanti-wanti banget buat aku sama anak-anak biar jangan minum minuman yang banyak mengandung gula gitu, Mams. Tapi bukan berarti nggak boleh ya, Mams. Boleh, tapi jangan sering-sering gitu. Aku sampai di belanja bulanan gitu nggak pernah sama sekali nyetokin gula gitu, Mams. Jadi tuh beli gula itu ya cuma sedikit-sedikit sesuai keperluan aja. Misal aku mau bikin kue atau aku mau bikin puding gitu, baru aku beli gula gitu. Jadi suami aku pun nggak pernah ngeteh atau ngopi gitu, Mams, di rumah. Nah, ini Milonya udah siap ya, Mams. Aku kasih ke anak-anak. Anak-anak tuh senengnya tuh minum susunya Milo, bukan susu formula gitu ya, Mams. Aku tuh udah pernah coba susu formula berbagai macam merek, tapi mereka itu nggak seneng. Jadi percuma kalau aku beli tapi mereka nggak suka ya, Mams. Jadi itu aku beli sesuai yang mereka suka aja. Nah, ini lanjut lagi aku mau nyuci sayur. Jadi ini aku hari ini mau bikin sayur sawi pahit ya. Aku bilangnya ini tuh sawi pahit, Mams. Jadi untuk nyuci sayur ini tuh aku tuh selalu di sila-sila gitu ya, Mams. Apa sih bilang bahasa Indonesianya ya? Nggak tahu aku, pokoknya di urai-urai gitu daunnya, karena kan kalau di pasar gitu biasanya tuh sayurnya itu ada keong kecilnya itu loh, Mams, di dalamnya. Bukan di pasar aja sih, di supermarket pun kalau kita beli sayur tuh pasti ada ya binatang-binatang kecilnya gitu. Biasanya kalau aku udah cuci sayuran terus aku potong-potong, aku kasih garam lagi gitu, Mams, biar kalau ada hewan-hewan kecilnya gitu dia bisa keluar gitu ya, Mams ya. Nah, ini itu aku mau masak buat makan siang dan malam ya, Mams.
Masaknya tuh sederhana aja sih, aku mau tumis sawi ini, terus itu aku mau bikin sambal tempe dan teri. Juga nanti untuk anak-anak aku mau bikin tumis telur sama wortel gitu, Mams. Jadi tuh aku mau bikin lauknya itu udah ada langsung sayurnya gitu ya, Mams. Biar nggak repot masak-masak banyak menu gitu. Oh ya, Mams, Mamis lagi apa ini? Udah masak belum? Udah beres-beres rumah belum? Nah, di sini tuh aku belum beres-beres rumah ya, Mams. Tadi pagi tuh aku cuman beresin tempat tidur aja. Nah, ini aku mau langsung masak aja karena biar nggak telat buat ngasih makan anak nanti siang, Mams. Soalnya aku tuh kalau pagi itu ngurusin anak dulu sama suami, jadi tuh aku nggak sempet kalau pagi-pagi tuh langsung beres-beres gitu, Mams. Jadi biasanya pagi-pagi itu abis anak-anak abis sarapan suami selesai, itu aku cuman beresin kasur aja, baru aku langsung masak nih kayak gini nih, Mams. Sebenarnya ini tuh masih jam setengah 11-an gitu, Mams, tapi menurut aku ini tuh udah kesiangan banget buat beres-beres ya, Mams ya. Tapi mau gimana lagi, anak aku kan masih balita ya tiga-tiganya, jadi itu masih perlu aku, jadi aku ngurusin mereka dulu baru aku ngurusin rumah gitu, Mams. Mungkin banyak yang berpikir aku mungkin kurang bangun pagi gitu ya, Mams. Padahal tuh aku bangun tuh pagi banget, Mams, jam 4. Kadang tuh aku jam 3 udah bangun gitu buat siap-siap bikin sarapan, terus itu ngurusin anak gitu, Mams. Cuman tuh bagi aku waktu itu sangat banyak kurangnya ya, Mams, sebagai ibu rumah tangga yang punya 3 balita kayak aku ini. Tapi semua itu harus disyukuri ya, Mams. Alhamdulillah aku berada di sini. Alhamdulillah juga aku punya 3 anak balita yang lucu-lucu gitu, Mams. Dan aku nggak pernah sedikit pun ngerasa terbebani sama mereka. Walaupun memang agak repot ya, Mams. Karena menurut aku, Mams, yang sekarang aku lalui ini adalah sebagian dari doa-doa aku yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, Mams. Aku punya suami yang baik, aku punya anak-anak yang gampang bisa diatur gitu dan baik-baik juga. Aku seneng sih, Mams. Aku tuh sering loh, Mams, diliatin orang kalau misalnya lagi jalan-jalan sama anak-anak gitu. Dan kadang tuh ada yang gak segan buat nanya, ini anak aku tuh kenapa gak KB gitu kan, kok anaknya rapet-rapet gitu tuh. Tapi itu semua tuh memang keinginan aku sama suami. Aku tuh pingin ngerasain capek sekalian gitu, Mams, daripada nanti waktunya aku anak udah ada yang besar terus ada yang kecil lagi, itu menurut aku lebih repot sih, Mams. Jadi biarlah kayak gini, ini pilihan aku. Repot sedikit itu nggak jadi masalah buat aku. Karena menurut aku anak itu adalah rezeki yang paling besar ya, Mams. Nggak semua orang mudah mendapatkan anak itu, Mams. Di luar sana itu masih banyak orang yang pingin punya anak tapi itu masih lama dikasihnya sama Allah. Ada juga yang sudah punya anak, begitu mau nambah susah dapetnya. Jadi aku tuh bersyukur ya, Mams. Keinginan aku tuh dikabulkan. Aku tuh pingin punya anak deketan gitu langsung dikasih. Aku bersyukur sih, Mams. Tapi kembali lagi ya, Mams, semua itu pilihan. Ada yang mau punya anak 1, punya anak 2, 3, sampai 5, bahkan sampai 11. Itu tuh pilihan, Mams. Ada juga yang mau jarakin anaknya 1 tahun, 2 tahun, sampai 5 tahun. Itu juga pilihan ya, Mams. Jadi alangkah baiknya kita nggak ngejudge orang lain ya, Mams. Kalau aku pribadi lebih baik aku ngurusin hidup aku, anak-anak aku, dan keluarga aku ya, Mams, daripada ngurusin orang lain. Karena selama ini aku hidup itu seperti itu, Mams. Jadi walaupun aku ikut suami aku kemanapun dan tinggal dimanapun, sampai aku tinggal di apartemen ini yang bahkan ada tetangga tapi kayak nggak punya tetangga, itu nggak jadi masalah buat aku, Mams. Karena dengan begitu aku jadi ngurangin dosa aku buat nyeritain orang lain. Terus itu aku juga nggak nyakitin orang lain dengan ucapanku. Mohon maaf ya, Mams. Di sini aku tidak ada niatan menyinggung siapapun. Aku juga pribadi yang penuh kesalahan yang harus aku perbaikin. Ini juga untuk self reminder aku sendiri juga ya, Mam. Oh ya, Mams, aku juga minta maaf ya kalau selama voice over ini ada suara-suara dari anak-anak aku ya, Mams. Karena ini itu aku ngerekamnya pas pagi hari, Mams. Jadi mereka itu masih pada main di depan TV gitu. Jadi suaranya sampai kedengeran ke kamar. Nah, ini aku udah siap loh, Mams, masa tumis telur sama wortelnya. Aku lanjut lagi ini masak sawi pahitnya. Ini tuh sawi kesukaan aku, Mams.
Dan ini nih sayurnya cuman untuk aku sendiri mams, karena suami aku nggak suka ya. Paling nanti suami aku cuman makan wortel yang ada di lauknya anak aku itu. Aku juga nggak tahu ya kenapa suami aku tuh kurang suka sayur. Jadi itu dia tuh mau makan sayur itu kalau jadi gado-gado atau pecelan gitu mams. Padahal itu ya ibunya suami aku itu, ibu mertua aku tuh suka banget sayur. Jadi waktu aku pernah tinggal di rumah mertua aku itu, jadi tuh yang ngabisin sayur tuh cuman aku sama ibunya itu mams. Alhamdulillah juga mams, aku itu punya mertua itu baik, aku punya ipar juga baik. Padahal aku itu punya 2 ipar yang perempuan gitu ya mams ya. Dulu sebelum aku berkeluarga, banyak orang bilang katanya ipar perempuan itu susah deket sama adik ipar gitu ya mams ya. Tapi setelah aku berkeluarga ini dan di keluarga suami aku itu malahan ipar perempuannya itu baik-baik semua gitu mams. Sampai aku itu ngerasa udah nggak ada jarak lagi sama ipar-ipar aku itu, karena yang perempuan-perempuan itu saking baiknya gitu ya mam sama aku. Nah ini mams, tadi aku udah selesai ya bikin sayur-sayurannya. Ini aku cuci dulu teflonnya sama sisa minum susu anak-anak tadi. Karena aku kan mau nyambel ya, mau goreng-goreng, jadi tuh teflonnya harus bersih dulu biar nggak lengket-lengket gitu mams. Nah karena space dapur aku itu kecil ya mams, jadi itu kalau ada piring kotor memang harus kita cuci langsung gitu biar nampak bersih dan nggak ninggalin banyak sisa makanan gitu. Karena musuh utama hewan yang ada di apartemen ini kalau kita ninggalkan sisa makanan gitu adalah kecoa ya mams. Ini lanjut aku nyelesain cucian aku, ini tuh tadi udah aku bilas jadi tinggal aku keringin aja. Jadi gitu ya mams, minusnya tinggal di apartemen itu kalau kita kotor dikit aja ninggalin sisa makanan gitu bakal kecoa datang. Atau misalnya unit kita udah bersih nih tapi tetangga kita ada yang kotor, itu tetap aja bakal datang kecoa gitu mams. Jadi kecoa yang di sini itu bukan kecoa yang besar-besar itu ya mams, tapi kecoa Jerman yang kecil-kecil gitu tapi bisa banyak gitu mams. Jadi makanya aku tuh tinggal di sini itu banyak-banyak nyetok racun kecoa gitu mams. Selain itu, untuk menanggulanginya, kita juga bisa pasang seal gitu di pintu-pintu unit kita ya mams. Selain untuk bikin kedap suara ruangan kita, juga bisa buat menghalang hewan-hewan lain masuk ke unit kita gitu mams. Tapi nggak apa-apa sih, menurut aku nggak terlalu mengganggu juga karena masih bisa dibasmi gitu ya mams. Dan nggak terlalu banyak juga gitu. Aku juga nggak tahu ya mams, apa di setiap apartemen sama kayak gini atau cuman di apartemen yang aku tinggal ini aja yang banyak kecoanya gitu. Nah ini aku udah nyambel tempe sama terinya ya mams, nanti aku salin. Tadi juga aku udah ngelap-ngelapin itu teko airnya sama tempat pisau ini karena tadi tuh kecipratan minyak waktu aku goreng ikan terinya gitu. Nah ini lanjut ya mams, nih bisa kelihatan ya mams di kompornya banyak banget minyak-minyak habis aku masak ini, dan itu ada piring kotor sisa aku masak tadi ya mams. Ini nanti piring kotornya nanti aja aku cucinya, aku mau bersihin dulu ini kompor-kompornya ya mams yang berminyak, sama kacanya juga ini udah banyak banget minyaknya gara-gara aku masak tadi terinya itu nyiprat-nyiprat gitu mams. Nah ini udah bersih dan ini lauk-lauk yang udah aku masak tadi mams. Nah lanjut, ini aku mau ngebersihin lantai, aku mau vakum-vakum lantai dulu. Tadi itu kamar depan itu udah aku vakum ya mams, cuman aku nggak sempat record. Tadi tuh aku sih udah aku record ya, ternyata tuh aku belum pencet tombol rekamnya, jadi tuh ya udah ini aku lanjut aja langsung ke ruangan ini. Dan itu si kecil selalu seperti itu, setiap aku beres-beres pasti ikut-ikutan gitu ya mams. Nah vakum ini tuh aku tuh baru beli mams, baru beberapa hari gitu aku beli, dan ini tuh udah ada video unboxingnya. Nanti aku cantumin linknya di description box ya mams. Karena aku ini tinggal di lantai 6, jadi tuh lumayan debunya mams. Kalau kita tinggal di lantai atas gitu tuh debu yang masuk itu lumayan banyak. Terus kan aku juga punya kucing ya mams, jadi tuh kayaknya wajib gitu punya vakum gini biar bebas dari bulu-bulu kucing gitu mams. Aku suka banget sih sama vakum ini. Vakum ini tuh dari Kadonio karena kan harganya itu murah ya mams. Dan lumayan juga buat ngebersihin rumah gitu. Nah ini tadi aku udah cuci kepalanya itu. Sekarang aku mau pakai buat ngevakum kasur aku mams. Karena kan ini kadang kucing aku juga ikutan tidur di atas. Sebenarnya tuh kucing aku bersih mams. Bulunya juga nggak terlalu banyak rontok gitu.
Yang banyak rontok itu tuh sebenarnya malah rambut aku, Mams. Aku juga nggak tahu ya kenapa akhir-akhir ini tuh rambut aku itu sering rontok gitu. Oh ya Mam, sampai segini dulu ya video aku. Terima kasih ya Mam sudah nonton sampai akhir. Dan aku juga mau minta maaf jika aku ada salah kata dan menyinggung perasaan. Semoga Mams lebih bijak menanggapi video aku ini karena aku juga hanya manusia biasa ya Mams. Sampai jumpa Mams. Oh ya Mams, ini aku mau nunjukin dulu ya hasil aku ngevakum ruangan tadi dan kasur aku juga. Jadi bisa dilihat ya Mams, ini tuh banyak banget debunya nempel-nempel ke rambut-rambut dan bulu-bulu kucing gitu Mams. Nah di vakum ini dapat juga kita pembersih filter gitu ya Mams, bentuknya kuas kecil seperti ini. Alhamdulillah aku puas banget beli produk ini Mams.